Info penting buat sahabat dan pembeli semua, kalau membeli LCD KW ya, pastikan mengetes karena ada beberapa tipe LCD KW atau non ori itu tidak berfungsi layar sentuhnya Mbak. Jangan sampai sampean nombok gara-gara salah pilih atau salah beli LCD yang non ori Mbak. Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan membeli semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di depan saya ini ada handphone Samsung A50 yang mana kondisinya itu layar sentuhnya tidak berfungsi Mbak. Kira-kira seperti itu untuk kasusnya. Oke Mbak, A50 ya, saya matikan, saya nyalakan Mbak ya. Oke Mbak, pertama-tama kita buka dulu untuk tutup belakangnya. Bisa menggunakan blower atau di sini saya menggunakan cairan Mbak ya, karena saya tidak tutupi dulu Mbak. Saya kalau pakai blower itu, ini kan terbuat dari plastik yang mudah leleh. Kalau kita sampai lalai atau apa bisa meleleh Mbak. Jadi pastikan kalau memakai blower itu panasnya juga harus akurat dan jangan lama-lama. Tapi di sini saya menggunakan cairan Mbak. Kebetulan ada info dari beliau ini pernah diganti gitu Mbak ya, untuk layarnya pernah diganti. Dan buat sahabat dan pembeli semua, ini sekedar sambil kita buka Mbak ya, tutupnya kita buka tutupnya. Di sini aman Mbak ya, karena sidik jarinya itu ada di layar Mbak, tidak di samping, tidak di belakang Mbak ya. Jadi aman dari resiko sobeknya fleksibel sidik jari Mbak. Kita buka dulu Mbak untuk baut-bautnya. Video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi ya. Sambil lalu buat sahabat dan pembeli semua ya, nanti barangkali ada yang membeli, tidak bisa kita pungkiri ya, apalagi ekonomi lagi bergejolak seperti ini, banyak pengguna Samsung, pengguna handphone yang mana apabila mengganti layar itu mintanya yang murah ya, dan biasa kita sodorkan dengan yang KW. Dan dari apa Mbak ya, yang sering saya dapat itu hampir 99% itu minta yang KW, jarang sekali minta yang ori Mbak ya, rata-rata minta yang KW. Kira-kira seperti itu. Karena apa, harga yang KW dan yang ori itu jauh Mbak ya. Kita buka Mbak, di sini saya menggunakan cairan ya. Untuk menggunakan cairan ini kita berikan, bagusnya berhubung ini tutorial Mbak, jadi saya langsung, bagusnya begini Mbak. Kalau setelah memberikan cairan, usahakan dibiarkan sesaat, ulangi 2-3 kali baru dimulai buka Mbak ya. Untuk cara pembukaan untuk di hari creativity ada banyak cara ya, ada menggunakan setrika, ada menggunakan silet seperti ini. Biasanya menggunakan silet seperti ini kasus-kasus LCD AMOLED Mbak ya, saya menggunakan seperti itu. Jika LCD mau dipergunakan kembali, kalau bisa jangan banyak-banyak menggunakan cairannya Mbak, takutnya nanti masuk ke anu ya. Tapi ya enggak apa-apa sih masuk, karena akan kering lagi ya, tapi sedikit ada bercak nanti ya kalau LCD mau dipergunakan kembali Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi begini Mbak, saya lanjut cerita saya tadi. Banyak pengguna handphone yang mana mengganti LCD nya dengan yang KW, karena memang yang seperti itu ya, harga yang KW agak sedikit murah, bukan sedikit Mbak, jaraknya jauh ya dengan yang ori. Satu itu, kedua yang saya perlu wanti-wanti, jika membeli LCD yang KW pastikan contoh di Samsung yang saya dapat ini, karena ada sensor anunya Mbak ya, sensor sidik jari ya di LCD itu. Kalau kita beli KW itu perlu kita ketahui nanti itu akan tidak berfungsi. Satu itu, kedua sensor di atas, sensor cahaya juga tidak akan berfungsi, ada 2 atau 3 kalau tidak salah Mbak ya, bisa dilihat ya. Kira-kira seperti itu. Ini sama-sama KW, ini LCD nya sama-sama KW, tapi yang satunya itu tidak berfungsi Mbak. Saya tadi tes yang satunya itu tidak berfungsi, dan hasil saya karena tapi setelah itu saya tes dengan yang ori itu berfungsi. Dan saya menyimpulkan untuk pindah ke toko yang lain ya. Saya mencari referensi karena saya pengalaman sekali ya untuk LCD yang tidak berfungsi ini. Wah, kok pengalaman sekali, maaf ya, bukannya nanti takabur nanti. Dari beberapa pengalaman saya, karena ada contohlah A71 kemarin ya, ada 5 jenis. Di sini saya mencoba, berhubung saya mencari yang KW, saya di toko berikut tidak ada yang, artinya begini ya, ada beberapa perusahaan yang membuat LCD ya, kira-kira seperti itu, macam-macam juga berbeda.
Di sini untuk saya tes sampai 3 kali yang model seperti itu tadi tidak berfungsi Mbak. Tapi saya tidak putus asa sampai di situ. Kalau mau beli yang ori mahal Mbak ya. Tadi jujur saja sudah saya tes yang ori. Cuma yang jadi masalah begini Mbak, saya tes untuk sidik jarinya itu kayak tidak akurat begitu loh Mbak. Jadi saya pikir-pikir nanti saya sarankan ke usernya, saya pikir minta yang ori begitu loh. Tapi saya pikir-pikir sebelum pulang saya pergi ke toko lain lagi untuk mencari LCD yang produk lain, dalam artian support di A510 tapi produk lain. Bisa dilihat ya, yang seperti itu ya yang saya pergunakan itu yang berfungsi layar sentuhnya. Mungkin begini Mbak, di beberapa tipe pakai yang contoh yang pertama tadi ya, itu mungkin bisa, karena ini kan sebelumnya kan bisa ya, karena menggunakan sebelumnya kan pernah diganti dan menggunakan seperti yang tadi ya. Saya tidak bisa perlihatkan fotonya, bisa dilihat di video awal, itu tidak berfungsi. Itu berfungsi ya waktu pergantian pertama, tapi yang ganti bukan saya Mbak, itu berfungsi. Tapi setelah retak dan itu saya ganti dengan produk seperti itu tidak berfungsi, dan dia saya carikan produk lain yang support yang sama, maksudnya support di A50, dia bisa Mbak, kira-kira seperti itu ya. Bisa dilihat ya untuk cara pemasangannya, kira-kira seperti itu. Jangan gunakan atau mengikat double karet, dalam artian begini, diikat 2 kali Mbak ya, mending 1 seperti berikut ya, mending 1, jangan 2. Kalau 2 nanti efeknya begini Mbak, efeknya begini, kalau terlalu kena apa ya, terlalu kena tekanan, itu kadang-kadang layar jadi malfungsi. Terus terang tadi pagi ada di bawah handphone Mbak, handphone apa tadi pagi deh, Oppo ya, oh Realme. Tadi pagi ada di bawah handphone Realme Mbak. Beliau mengganti LCD sendiri. Setelah diganti sendiri, layarnya langsung ngacak. Ngacak begitu loh. Pertama bagus, setelah selang beberapa saat langsung ngacak. Terus dibawa ke saya. Ini apanya yang rusak begitu? Dibilang begitu. Saya bilang langsung, daripada mungkin terlalu kuat mengikat atau apa ya. Jadi saya daripada nanti begini-begini sama si usernya, saya bilang itu LCD-nya harus ganti lagi, saya bilang begitu. Tapi kalau bisa diperbaiki nanti diperbaiki, saya bilang begitu Mbak. Jadi kesimpulannya, hati-hati dalam mengikat LCD. Jangan terlalu memaksa. Jika perhatikan tulang dulu. Kalau tulang itu bingkang atau apa, jangan memaksa. Jangan nanti pertama bagus dipakai orangnya atau user 2-3 hari ngaco atau layar malfungsi. Jadi pastikan kalau ada suatu kerenggangan dibenahi untuk tulang yang bengkok, atau sarankan user untuk mengganti. Kalau tidak, jangan dipaksakan untuk rapat, mending kita memperbanyak lem ya, kira-kira seperti itu ya buat sahabat membahas. Mungkin hasilnya kurang rapi, tapi kita di sini meminimis atau bagaimana caranya supaya LCD yang kita pasang itu awet Mbak. Jangan kita kecewakan user, kira-kira seperti itu untuk sahabat dan bapak semua ya, untuk pemasangan LCD, seputar LCD. Karena banyak saya lihat, bahkan kebetulan saya ada salah satu admin, saya memegang admin salah satu grup jual beli ya. Beliau ada ada jasa servis handphone, yang mana di situ fotonya itu dipampang dengan posisi handphone terikat karet, yang mana diikat double. Itu sebenarnya menurut saya salah besar, karena dulu saya sempat ya seperti itu. Nah, sebelum saya kena kasus seperti itu, banyak teman-teman yang melaporkan infonya begini. So saya pikir-pikir, oh begini, gara-gara tulang bengkok dipaksa rapat, jadi ya seperti itu hasilnya, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk tips LCD dan tips pemasangan, setelah selesai Mbak, pastikan kita Mbak, untuk layarnya pastikan kita kalibrasi dengan menekan bintang pagar 0 bintang pagar ya. Untuk Samsung A50, mohon maaf foto ini adalah privasi, saya tidak bisa perlihatkan ya Mbak. Di menu panggilan Mbak ya, di menu panggilan kita tekan bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, kita pastikan khusus untuk Samsung ya, tidak semua Samsung ya, karena ada beberapa yang tidak bisa dikalibrasi. Jadi kita tes kalibrasi, pengetesan kalibrasinya, touchscreen-nya ya. Kita cek untuk pengetesan touchscreen di bintang pagar 0 bintang pagar. Jika sukses, berarti dipastikan aman Mbak, kira-kira seperti itu.
Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.